Baik, dari sekian jenis ibadah ini, kira-kira ibadah kurban itu masuk yang mana? Seumur sekali, tahunan, bulanan, pekanan, harian, atau bagaimana? Tahunan, bukan seumur sekali ya. Maka di sini kita tambahkan termasuk di antara ibadah yang waktunya tahunan adalah ibadah kurban. Karena itulah perlu kita pahamkan kepada masyarakat, ibadah kurban itu ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali. Meskipun dalam prakteknya banyak masyarakat di tengah kita yang mereka memahami kurban itu seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali ditinjau dari pelakunya. Makanya kadang kita jumpai ada dalam satu keluarga, tahun ini kurban bapak, tahun depan korban ibu, tahun berikutnya korban anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Karena anaknya cuma 3, begitu selesai 5 kali 5 tahun korban, maka dia nggak korban lagi. Dan prai korban, dia bolos korban itu sampai bertahun-tahun, sampai mungkin ketika ada keinginan darinya untuk melakukan korban berikutnya. Dan ini kesalahan besar, karena dia memahami berarti korban itu mewakili satu nyawa dan dilakukan seumur hidup sekali. Padahal yang benar korban itu ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup sekali, sehingga disyariatkan bagi setiap muslim untuk melakukan ibadah kurban setiap tahun. Selanjutnya yang kedua, ibadah kurban itu ibadah keluarga. Ibadah keluarga. Artinya pelaksananya adalah kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga, sementara pahalanya menyeluruh bisa didapatkan oleh seluruh anggota keluarga. Ini sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau mengatakan, "Kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam nudhahi syata anhu wa an ahli baitihi." Dulu kami di zaman Nabi SAW berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Maka ibadah korban itu bukan ibadah satu individu, tapi dia ibadah keluarga. Sehingga bisa saja ketika orang itu berkorban, satu orang berkorban atas nama dirinya dan keluarganya. Dan di masyarakat kita ada satu kesalahan yang sering kita jumpai. Mereka menganggap bahasanya korban itu mewakili satu orang saja. Sehingga ketika dia meskipun satu keluarga, maka jika di situ ada 5 nyawa, masing-masing dikorbankan 1. Maksudnya adalah disembelih satu hewan kurban atas nama setiap anggota keluarga. Dan mereka memahami kalau kemudian itu rombongan satu keluarga satu kambing, maka tidak sah. Padahal yang benar kurban itu ibadah keluarga, satu kambing bisa mewakili untuk seluruhnya. Sebagaimana zakat. Zakat itu ibadah keluarga. Ketika seorang suami, dia kaya, kemudian dia punya simpanan harta, lalu ingin zakat. Berapa kali dia harus zakat? Cukup sekali, senilai total harta yang ada dalam keluarga ini. Ya. Dan tidak perlu kemudian masing-masing anak dizakati. Tidak sebagaimana zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, 1 nyawa, 1 zakat. Tapi kalau zakat mal, maka 1 kepemilikan harta, yaitu dalam 1 keluarga, nanti dizakati sekali dan sudah mewakili semuanya. Karena hakikat dari pemilik zakat itu adalah sang bapak atau mereka yang bekerja dalam rumah itu, sehingga dia punya kewajiban untuk membayar zakat sekali. Taib. Karena itulah hadirin makan Allah, ketika orang itu berkorban dan dia menyembelih seekor sapi atau 1/7 sapi atau seekor kambing, maka itu bisa mewakili dirinya dan seluruh keluarganya. Di antara dalilnya adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi anhu wa an ahli baitihi wa an ummatihi alladzi lam yudhi. Beliau pernah berkorban atas nama diri beliau, keluarga beliau, dan seluruh umatnya yang tidak berkorban. Sehingga yang diikutkan dalam kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya banyak. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang perlu kita bedakan antara pengikut sertaan anggota kurban dengan penyedia dana kurban. Kalau seekor sapi penyedia dana kurban maksimal berapa orang? 7. Lebih dari itu tidak sah, tidak diperbolehkan. Sementara untuk kambing, penyedia dana kurban maksimal 1. Lebih dari 1 tidak terhitung sebagai kurban. Karena itulah jika ada orang yang urunan kurban untuk seekor kambing, sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak. Kemudian disembelih, Pak. Lalu dibagi-bagikan, boleh nggak dimakan? Ini tidak sah sebagai kurban, boleh nggak dimakan? Kenapa boleh? Karena sembelihannya sah. Dimakan dan tidak itu kembali kepada masalah status penyembelihan. Tapi apakah bernilai sebagai pahala kurban dan tidak, ada aturan khusus. Ini salah satu di antara gambaran, berarti berbeda antara aturan menyembelih dan batasan kurban. Tayyib. Makanya ketika ada orang yang dia kurban seperti di sekolah, urunan 5.000 setiap santri sekolah. Kemudian setelah terkumpul sekian juta dipakai untuk beli seekor kambing, dikorbankan. Nah, ini bukan kurban tapi apa? Uji coba kurban. Nah, sehingga tidak terhitung sebagai kurban. Baik. Terus katanya tadi seekor kambing untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Bagaimana jika anggota keluarganya banyak? Misalnya jumlah anggota keluarganya ada 10 orang. Bojone loro, anak elok, kira 7. Berarti kan suami, 2 istri, anak 7. Sehingga ketika dia korban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, berarti ada berapa orang? 10 orang. Boleh atau tidak ini? Boleh. Karena yang kedua ini keikutsertaan dalam kurban, bukan pengadaan dana kurban. Karena dananya tetap dari satu orang. Ada satu permasalahan. Sang suami tabungannya hanya sampai 500. Istri duwe arisan sampai misalnya 700. Baik. Lalu mereka mau kurban. Bisa enggak dua uang ini digabungkan untuk membeli seekor kambing? Bisa atau tidak? Ya. Baik. Ini bisa dengan cara ada muqaddimahnya dulu. Apa muqaddimahnya? Salah satu menyerahkan uangnya kepada pasangannya. Boleh istri menyerahkan uangnya ke suami, atau sebaliknya suami memberikan hadiah uangnya kepada istri. Iki tak tambahi kono nggono tuku wedhus. Nah, ketika terkumpul 1.500.000, kemudian bisa dipakai untuk membeli seekor kambing, maka boleh digunakan untuk berkorban atas nama suami dan seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala kepada siapapun sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah.